Baik, selamat sore teman-teman dari Grup 5. Ya, pada kesempatan kali ini ada yang ya, saya akan menjelaskan uruk 13. Tapi untuk bagian pertama saja, yaitu dari halaman 120 sampai sekitar halaman 126. Karena kalau saya habiskan satu uruk pada satu kali pertemuan itu terlalu banyak dan kemungkinan besar akan menghasilkan pembelajaran yang tidak efektif. Jadi meskipun tidak efisien, saya akan tekankan pada efektivitasnya. Jadi semoga bisa menyantol di kepala kalian materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan eh, pendahuluan dari uruk 13 ini. Yaitu pertama-tama adalah Pavlichilne naklanyenya, yaitu kata kerja imperatif seperti ini di tabel ini. Terus формы множественного числа традиционного поддерживания существительных. Berarti kasus 2 bentuk jamak. Kalau yang urut 12 kemarin kan yang versi singularnya atau tunggalnya. Tapi urut 13 kali ini yang bentuk jamak. Множественное число. Terus родительный падеж со словами, обозначающими количество предметов и вещества. Jadi kasus 2 juga digunakan untuk menunjukkan kuantitas. Entah itu yang definite atau indefinite. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk Rajil Pajus Saslawami Wishestawa ini akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Mungkin hari Sabtu atau Minggu. Tapi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan ini. Kata kerja imperatif, deklinasi deklinasi kasus 2 jamak, dan ya udah seperti itu saja. Dan juga penggunaannya. Oke, lanjut ke box ini. Itu pada pokok bahasan pertama, kata kerja imperatif. Jadi kata kerja imperatif itu ya seperti yang kita tahu biasanya kan untuk mempersuasi, memersuasi atau menyuruh atau membujuk tuh. Kalau dalam bahasa Rusia pola konjugasinya seperti ini. Ya, bervariasi, ada yang tidak beraturan gitu. Tapi untuk yang slow shots itu cenderung mudah diprediksi. Slow shots itu cukup dihilangkan teh dan nyakiznaknya dan tambahkan ikrat ke. Atau kalau untuk jamak atau formal itu tambahkan teh dan y. Jadi slow shots. Ini dia kemungkinan bentuk formal atau untuk orang banyak. Jadi artinya kira-kira gini. Слушайте меня внимательно и пишите. Jadi dengarkan saya secara baik dan tulis, tuliskan apa yang saya bicarakan gitu. Ini biasa kepada para hadirin, orang-orang banyak gitu. Oke, lanjut ke pola konjugasi. Cita dikonjugasikan ya citayu, tapi ini opsional sih menurut saya. Tapi kalau untuk PH dan reservoir itu bisa saja relevan maksudnya. Kalau Citach Paftariats itu tidak usah dikonjugasikan, itu sudah kelihatan polanya. Jadi cukup Citach, hilangkan tadamnya kiznak, tapi tambahkan ikrat ke saja. Kalau untuk seandainya itu bentuk non formal untuk orang dekat atau untuk satu orang. Dan kalau untuk yang banyak orang atau formal itu tambahkan teh dan y. Jadi citai atau citaice. Itu juga dengan Paftariats, yang mengulang. Itu tidak usah dikonjugasikan juga tidak apa-apa, sudah kelihatan polanya. Ini Paftariaj, hilangkan T dan Mekiznak, tambahkan ikrat ke atau sekalian T dan Y, Paftariaj.
Oke, lanjut ke yang Peach dan Risawatch. Peach artinya bernyanyi, Risawatch itu lukis. Jadi kalau Peach itu beda dia dibandingkan kata kerja lain dalam hal konjugasi. Peach, payu, payos, payot, payung, payot, payut. Kalau dijadikan imperatif, maka ia mempertahankan, maksud saya dihilang, i-nya ini diganti jadi o, yang dikonjugasikan iya sampai anyi itu. Jadi akhiran nih yang yu gitu hilangkan terus ganti ikrat ke atau tambahkan te dan y. Oke, Faris. Saya mau coba. Kalau risawat atau melukis artinya ya seperti Arganizawat, risawat, fotografi rawat itu kalau dikonjugasikan bukan risawayu, Arganizawayu, bukan seperti itu. Tapi justru awatsnya itu berubah jadi u dan akhiran sesuai isteminya masing-masing. Misalnya kalau ya kan yu, maka dari itu u dan yu, ya risuyu. Kalau tei, yes, risuyish, mai risuyim, on, ana ano risuyet, voi risuyece, ani risuyut. Kalau dijadikan imperatif, maka yang yu-nya itu setelah u, pokoknya itu dihapus, digantikan jadi ikrat ke dan te dan y. Risui, risuice. Oke, lanjut ke yang ini, bagian kedua. Besides, Gavaris Priwajit. Baik, untuk hmm, yang pola ini, terutama Pisach dan Priwajit itu mengalami semacam mutasi konsonan. S jadi sh, misalnya, de jadi z, tidak dengan Gavaris. Justru dia mengalami semacam dilesi atau penghapusan. Gawarit jadi gawaryu. I, teh dan ikrat ke hilang kalau dikonjugasikan jadi gawaryu, gawaris, gawarit, gawarin, gawarice, gawariat. Oke, akan saya jelaskan yang pisah dulu. Seperti yang kalian tahu, S jadi sh, pishu, pishes, pishet, pishem, pishece, pishut. Terus dikonjugasikan berdasarkan yang untuk yang imperatif itu setelah sh itu dihapus jadi pishice, pishi atau pishice. Itu juga dengan periwajit, periwaju. Nah, dia berbeda dengan yang dikonjugasikan ini, tapi dia mempertahankan bentuk ini infinitifnya, bukan privajice, tapi privajice, privaji atau privajice. Itu juga dengan kata kerja yang akarnya sama. Akar maksud saya kayak vote gitu, VOD itu seperti ini polanya. Misalnya wajid, wajice, wajib atau wajice. Kalau priwajid, priwajice. Seperti itu polanya. Kalau gawarit, ini cenderung lebih simpel dibandingkan Pisah dan Priwajid. Karena dia lebih perhatikan ini. Gawari jadi Gawari untuk Gawari C gitu saja. Oke, kalau ini akhiran ikrat ke, yang ini I, terus yang bawah Miyaki Znak. Nah, kalau Gatowitz atau Wicit, Strecit, itu kalau bentuk imperatifnya itu diselipkan Miyaki Znak. Gatowitz jadi Gatov atau Gatovce, Atwicit, Atwice, bacanya tetap Atwice. Strecit jadi Strece gitu. Jadi diselipkan dia. Miyakisnak. Eh maksud saya di sini setelah vo, te dan te itu diselipkan Miyakisnak ini. Gatov, Atwiech, Straight. Seperti itu. Ya sampai sini ada pertanyaan kan? Ada pertanyaan terkait konjugasi imperatif.
ada yang baru join juga. Oke, terima kasih Wisnu sudah mencatat. Berkonjugasi ya, tentukan yang vokal. Ya, perlu saya tekankan juga hmm, pola konjugasi kata kerja bahasa Rusia itu banyak ya. Jadi kalian pertama-tama harus mengetahui konjugasi yang dasarnya terlebih dahulu seperti ini ya Citayu, ya Paftaryayu sampai Anyi itu bagaimana. Lalu kalian bisa kira-kira prediksi bentuk imperatifnya bagaimana. Kalau bisa ya ntar dicek lagi di kamus misalnya kalau kalian punya dicek bentuk imperatifnya bagaimana. Seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanya sebelum saya lanjut? Halo Kak, aku Ya, aku Faris. ada Kak. Iya, iya, ya. Faris, mau nanya apa? Gimana? Ini aku mungkin dua sih. Oh iya, ya boleh, Kan boleh. ini aku lihat itu Citayu jadi Citaice, Mm-mm. Paice ditambah C kan ya, TE. Iya, bisa. Nah, yang kutanya itu kenapa harus di dalam kurungin gitu sih Kak? Sama Oh, ada serunya. oh iya, ya. Ntar saya jelaskan. Terus pertanyaan kedua, bisa itu saya jelaskan ntar. Gitu. Eh, kenapa ada tanda seru? Oh, tanda seru. Oke, Ya. ya, terima kasih, Faris. Ya, jadi yang pertama, ini bisa bisa sekaligus saya jawab dua-duanya sih kalau dalam dalam satu penjelasan saya ini. Jadi, pertama-tama ini adalah kata kerja imperatif. Kalian sudah tahu kan kata kerja imperatif itu untuk apa? Itu untuk memerintah atau mempersuasi gitu, membujuk. Kalau dia kata kerja imperatif yang artinya menyuruh gitu-gitu, maka itu biasanya diakhiri dengan tanda seru. Berbeda dengan pernyataan yang diakhiri dengan tanda titik seperti itu. Nah, terus mengapa ada dalam kurung teh dan ye? Karena seperti yang saya jelaskan di awal-awal, mungkin tadi Faris agak telat joinnya ya. Jadi ada dua ranah dalam bahasa Rusia, seperti dalam bahasa pada umumnya juga ya. Itu eh, ranah formal dan non formal. Kalau dalam aspek kata kerja imperatif spesifiknya, kalau untuk yang formal itu dengan teh dan ye. Jadi ikrat ke teh dan ye. Citai ce. Atau bisa juga untuk orang banyak, misalnya guru atau dosen nyuruh anak-anaknya atau mahasiswa-mahasiswanya menyuruh membaca suatu teks. Читайте этот текст. Misalnya itu. Tolong baca teks ini. Gitu. Terus kalau yang ikrar kai saja, itu khususnya untuk yang non formal. Misalnya kepada sesama teman, sama kerabat itu. Citai, cukup citai, batariai, poi, risui, dan seterusnya. Jadi gitu. Untuk jadi ada yang dua ranah saya tadi sebutkan, citai C untuk yang formal atau untuk orang banyak, salah satu dari itu, atau citai itu untuk kerabat, teman atau orang dekat gitu. Itu Faris. Sudah Oke menjawab? Kak, makasih. Ya, Sudah, sudah. sama-sama. Ya. Yang lain kan yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Oke, pelajari tabel ini sebelum saya lanjut ke pertanyaan-pertanyaan, latihan-latihan. Oke, mungkin saya tampilkan uh, contoh-contoh yang ada terlebih dahulu ya, sebelum lanjut ke poin-poin yang berisikan latihan. Sebentar saya lihat terlebih dahulu. Oke, contoh ini.
Скажите, пожалуйста, книга. Скажите, пожалуйста, книгу. Oke, seperti pada kata kerja biasanya, kata kerja itu cenderung menguasai kasus tertentu, tapi pada kalimat ini, pagajujitsu, pagajujitsu itu menguasai objek langsung dalam kasus 4. Jadi pagajujitsu kenyigu pajalsa bisa juga. Tolong kasih lihat buku. Tuh. Oke, terus bawah ada apa lagi nih? Ini ada kata kerja baru ya. Jadi itu ntar saya contohkan poin 2. Изучить berarti izuchi atau izuchice. Jilat, jilaice. Berat beda ini. Izuchat, izuchait. Ini berat skip dulu. Terlalu sulit. Izuchat, izuchait. Izuche, izucheice. Berat kalau tidak salah itu seingat saya bieru. Oh, beri, beri. Beri, berice. Karena dia konjugasinya seperti ini. Berat, bieru, birios, biriot, birium, birioci, birut. Jadi dia imperatifnya beri, berice. Gitu. Oke, kelas. Kelas jangan seingat saya dia kelaji. Kelaji, C. Tapi jangan bagi kalian. Oke, saya akan uji kalian nih tiga spasiwat, skupit, satwicats. Kira-kira apa bentuk imperatifnya? Izin menjawab, Kak. Oke, nanti. Mungkin Mm-mm. sprashivat itu sprashivaice. Nah, iya betul. Kalau kupit, kalau nggak salah kupi ya, kupice. Iya Atau betul. Oke, nanti. Ah, dan advechat itu advecai. Teh. iya betul. Atwicats, atwicaice. Ya. Spasiwat, spasiwai, spasiwaice, kupit, kupice, kupi, kupice, atwicats, atwicaice. Ya, terima kasih kan nanti. Yang lain, skazat, stats jangan. Kalau sulit, priwajit, slushets. Itu terlebih dahulu. Slushets juga jangan, smatriets dah. Jadi skazat, priwajit, smatriets. Ada yang mau nyoba? Skazat, priwajit, smatriets. Nih, dari skazat. Aku mau nyoba, Kak. Oh, oh boleh. Paris. Jadi kalau Skazats jadi Kazaice. Mm-mm. Terus Priwajit. apa itu namanya, Kak? Nah, Slusat. Yang mana? yang priwajit, priwajit. Oh, Prevajits harusnya jadi Prevajice Ya betul. dan juga Smatrich jadi Smatrice. Ya, Gitu kan? smatri. Ya, betul. Oke. Priwajit, 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 smatrit, smatrice. Terus tapi yang skazat itu salah sedikit sih. Skazats itu sebenarnya skaji. Jadi kalau tidak salah saya dengar Strategi. skaji langsung bukan skajai, tapi skaji, skaji aja. Tuh, Oke, Paris. makasih, Kak. Ya sama-sama. Oke lanjut. Siapa lagi? Terus yang mana dulu? Star Wars, jangan Uziat, jangan terlalu sulit. Adventures ini sudah ada. Previously, Visage, ya jangan udah. Skazats, oke. Coba siapa nih? Привести жить рассказать. Привести жить рассказать. Sebelum lanjut, ada mau nyoba? Atau jangan привести жить рассказать dan организовать saja. Ada mau nyoba Wisnu atau Nadira? Жить рассказать организовать. Mungkin ya saya mau coba, Kak. Oke, Wisnu. Berarti tadi Zits, berarti kan ya Zivu, berarti jadi ya Zivioce. Zivioce. Oke. Kemudian Raskazats, berarti jadi Raskazice. Mm-mm. Yang организовать terakhir. Organizavats, uh, apa ya, Organizavice. Oke, terima kasih Wisnu. Jadi kalau жить itu kalau bentuk imperatifnya živ, živi, živice itu. Jadi Oke. dia bukan živioce, živioce justru yang v. Oh ya, ya. Tapi imperatifnya živi, živice. Raskazat benar, raskajice.
Organizawat seperti yang tadi Risawat itu organizui. Ini risui. Maka dari itu organizawat organizui C. Tuh, seperti itu Wisnu. Oke, Kak. Ya, sama. Makasih. Lanjut, ya. Kalian sudah tahu ini. Saya contohkan saja ini, tidak perlu kalian lafalkan. Jadi ini em, terkait penguasaan kasus 4. Дайте, пожалуйста, открытку. Pakai U, A jadi U. Terus yang kedua, kopi pожалуйста, в универсаме melakoi khliap. Tap, karena dia membeli itu menguasai objek langsung. Apa yang dibeli itu dalam kasus 4. Tapi kalau pemberiannya itu kasus 3, misalnya ke orang. Itu ntar akan kalian pelajari urut-urut selanjutnya. Melakoi khliap, jadi sama, tetap. Karena dia sretnirot dan mushkoirot. 3 ada пожалуйста, тетрадь и ручку. Ручка jadi ручку. Тетрадь dia meskipun dia женский род, dia tetap тетрадь karena dia berakhiran miyaki znak. Keempat, покажи, пожалуйста, словарь. Kalau dia мужской род tetap словарь. 5, прочитайте стихи. Ya dia sebenarnya мужской род tapi untuk jamak jadi dia tetap стихи. Напиши, пожалуйста, письмо. Tetap письмо karena dia sretnya rod. Itu juga selanjutnya. Terus-terusnya. Прочитайте книгу, грамматику, тетради, учебники, упражнения, ужин. Setelah apa? Teks. Udah. Seperti itu. Jadi yang berubah, karena ini kata kerjanya kebanyakan menguasai kasus 4, objek langsungnya, maka yang harus diubah atau ya dideklinasikan itu yang Vigenskirot saja, yang tunggal, yang A atau ya. Yang A jadi U, yang ya jadi U. Baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum lanjut ke kata kerja baru ini. Tidak ada? Baik, Wisnu. Kalau tidak ada, saya lanjut ke konsep masih dalam lingkup kata kerja imperatif. Ini berdasarkan tabel, terdapat dua bentuk kata kerja, terdapat dua bentuk imperatif maksudnya, suruhan. Yang pertama ada положительная forma imperativa, yang artinya positif. Dan yang kedua adalah отрицательная forma imperativa, atau negatif. Jadi yang pertama adalah suruhan. Yang ini positif adalah suruhan atau bujukan. Sedangkan yang kedua adalah larangan. Читайте текст. Bacalah teks, прочитайте текst. Bacalah sampai selesai. Tapi bedanya dalam hal with atau aspek kata kerja tidak bisa berlaku SW dalam yang negatif ini. Jadi dia harus NSW. Ini citai teks, tapi tidak bisa ini pracitai teks gitu. Jadi kira-kira artinya jangan baca teks. Ini citai teks. Itu. Baik, lanjut ke kata kerja baru. Dawats dan dats itu artinya memberikan. Yang kiri adalah NSW, yang kanan adalah SW. Perlu diperhatikan juga bahwa konjugasinya berbeda dengan kata kerja lain. Seperti dawats ya dayu, dayosh. Lebih biasa, wats itu hilang, gantikan dengan yu. Terus, tapi khusus T sampai W itu iyo. T dayosh, on dayot, on ana ano dayot, moi dayom, vui dayoche, ani dayut. Seperti itu. Nah, yang lebih tidak beraturan lagi adalah Dutch. Dia tidak menggunakan U, U, Y, sh, apalagi ini Y, T, tapi dia ST. Salah. Apalagi yang moya, voi, sampai ani. Itu ada tambahan de, dajim, dadice, dadut.
Jadi ya dam bukan ya dayu seperti yang dawaj, tapi ya dam. Tei dash bukan dayush atau dayesh juga. Tapi on tapi tei dash. Terus selanjutnya on ana ano dast. Mui dajim tambahkan deh ini. Mui dajim wi dajice ani dadut. Iya, dengan ani juga berbeda jauh ini. Yang ya itu dam, ani justru dadut. Oke, ada yang ingin bertanya? Bukan bukan nanya, cuman mau ini Kak, aku Apa izin tuh? lift nih, Kak. Aku mau pulang kampung dulu. Oh ya udah, Faris ya. Terima kasih Oke. sudah hadir. Ya, hati-hati ya. Eh, Oke, tinggal Wisnu nanti. Ya udah, tetap saja lanjutkan. Siapa tahu ntar ada yang nonton kembali rekamannya. Oke, hmm, ini juga sesuai arti. Ini perintahnya juga dengan teman, kepada teman itu. Tawarish, tawarish. Dać pismo, ручку, тетрадь, учебник, карандаш, сказать. Jadi memberikan, memperlihatkan pos kartu, maaf, kartu misalnya, foto, jurnal, statue, artikel dan lain-lain. Wujud itu mempelajari sampai selesai. Kupich membeli, Prinyusci membawa, Priwisci menerjemahkan dan seterusnya dan seterusnya. Oke, oke ini seperti yang tadi saya jelaskan sesuai tabel. Yang kalau yang positif itu bisa NSW dan SV, tetapi kalau yang larangan itu tidak bisa dengan SW, hanya bisa NSW. Contohnya pada nomor satu, Kupi atau compact disk, yang berarti belikan disk kompak itu. Ini dia dalam bentuk SW ya, karena Kupich dan Pakupach. Kupich itu SW, sedangkan Pakupach itu NSW. Jadi kalau jadikan larangan, jadi nyi pakupai, nyi pakupai etet kampak cis. Nomor dua, saya contohkan lagi. Priviji, dari privisi ya, karena dia SW. Priviji seks berarti nyi priwaji, bentuk negatif. Nyi priwaji seks. Tapi kalau bentuk NSW juga bisa. Nyi priwaji, ya. Bukan nyi priwiji, tapi nyi priwaji. Beda. Oke, nomor tiga. Ada mau nyoba antara Wisnu atau Penanti? Sampai empat saja sih ini. Oke, saya Kak. Ya, Wisnu nomor tiga saja. Nomor tiga berarti. Hmm. Weuji etistiri berarti nye uci etistiri. Oke, terima kasih Wisnu, betul. Nye nye uci, nye uci ecisti. Ya, karena kalau negatifnya itu hanya bisa NSW. Uci adalah dari ucits, itu adalah bentuk NSW. Hmm. Oke, nanti nomor 4 terakhir mau nyoba? Sebentar Kak, saya lupa kalau pre-nya Ah, Shice itu apa namanya nyesawernya itu apa? Atau Oke, itu udah nyesawer ya? oke, ingat nggak? Kalau tidak saya akan kasih tahu. Coba kasih tahu Kak, lupa aku. Oke, kalau Prignisti itu Prignosits, Nosits. Oh, pre-nosit. Jadi kalau bentuk apa? Bentuk NSW-nya apa? Apa dari imperatif maksudnya? Untuk imperatif NSW. Nie приносите учебники. Iya, betul. Terima kasih. Nanti ya. Nosits, Nisti. Nosits itu NSW-nya. Sedangkan yang SW itu Nisti. Ya, artinya membawa. Ini ada, Oh ya, ya makasih ini, ya Kak. ya sama-sama. Ada prefix sebenarnya ini.
Kalian akan pelajari lagi nih di uruk-uruk selanjutnya. Apa itu pri, artinya apa, terus ada prefiks-prefiks lain, pri, ve, venosit, venisi, dan seterusnya. Kalau tidak salah itu uruk 28 atau 29 masih lama sih. Jadi tunggu eh, semester 3. Oke, lanjut ke deklinasi. Deklinasi kasus 2 yang jamak terutama. Contohnya pada ini ntar saja. Saya akan menjelaskan berdasarkan tabel. Biasanya yang muskoirot berakhiran konsonan itu diakhiri dengan o dan v. Itu yang konsonan keras. Tapi kalau yang lunak itu antara y dan ikrat ke atau y dan v. Tapi kalau terutama yang ikrat ke ini akhirannya dia ditambahkan y dan v saja. Kalau yang miyakiznak itu biasanya berakhiran y dan ikrat ke. Itu pada wacil ya. Dosen-dosen. Komnata ya, masuk ke Genskirot, komnata biasanya yang berakhiran dengan huruf vokal terutama A, begitu juga dengan yang sretnyi, itu biasanya di dihapus vokalnya. Kalau misalnya saya lupa contoh-contohnya, tapi yang saya sajikan di sini, yang disajikan oleh Bapak Moskovkin saja, jirifnya itu nah beda lagi. Karena mustahil untuk dihilangkan ianya, maka dia semacam ditambahkan ditambahkan y lalu tambahkan minyak di senak di sebelah nah ya mengapa karena dia dibentuk kasus satu dia sebenarnya si konsonan nah ini atau n ini bersifat lunak maka dari itu dalam kasus dua dia mempertahankan kelunakannya dengan menambahkan minyak znak jadinya dia jirivien jirivien gitu. Jadi mustahil juga untuk menghilangkan iya. Kalau diucapkan malah jadi jireven. Jadi kalau ingin istilahnya mempermudah itu tambahkan y dan tambahkan minyak isnat sebelah n. Baik, oke saya coba tampilkan di sini sebentar. Yang di contoh-contoh ini kalau tidak salah ada. Oke, contoh-contoh sebentar ada nggak saya kalau tidak salah tidak ada. Jirif, ya, Ciriwing, Staci. Sebentar. Tidak ada sayangnya. Justru yang lain-lain yang saya sajikan itu. Ya, ntar akan saya bahas lagi. Auditor ya, yang berakhiran dengan i dan ya itu akan berakhir i dan ikrat ke. Auditoria jadi auditori. Ploshit jadi ploshije. Ya, yang berakhiran dan kisnak itu biasanya seperti mushkoi. Dia sama-sama berakhiran dengan i dan ikrat ke. Sretni, untuk sretni rot, dia pismo. Contohnya itu pisiem. Ditambahkan seperti yang Jirebin ini kasusnya dia. Contoh kasus kejadiannya polanya gitu. Sedangkan zdanya seperti iya, dia berakhir i dan ikrat ke zdanyi. Morie, morie. Ya, seperti yang sebelum-sebelumnya Mushkoi Zhensky yang berakhiran dengan vokal konsonan lunak.
Nih karena reh itu konsonan lunak ya bertemu dengan y. Karena maka dari itu dia akan ditambahkan y dan ikrat ke. Ya akan saya jelaskan berdasarkan saya paparkan di PowerPoint. Hmm, contohnya studien, studiente, studientov. Terus acets tuh ya perhatikan bahasa Rusia kalau seandainya dia ada vokal sebelum akhiran ini, acets misalnya, itu bukan acetsei, tapi dia ditukar tempat acets jadi atsei. Kalau dia dalam kasus dua jamak, maka dia menjadi atsov karena o dan v yang jamaknya itu tujian studientov seperti itu kasusnya ini akhirannya. Atsiets, atsi, atsov artinya ayah. Muzei juga museum, museum. Niemiec jadi Niemciev. Pajesh, pajeje. Ya, karena dia konsonan yang ini. Jadi pajeje. Itu juga dengan c. Stavar, stavarye. Vrach jadi vrace misalnya. Dokter itu. Vrach, vrace. Lalu, ini sudah saya jelaskan. Ya ini seperti yang Zhuanski Rod akhirnya berupa vokal keras dengan Srednyi Rod itu polanya hampir mirip. Itu misalnya yang komnata jadi komnat, ya belaka, akhiran o jadi hilang dia, ya blek. Terus yang Zhuanski Rod tadi stats ya stace karena dia bakal dengan yang ini lunak jadi stace ciceraje auditori ikratke i ikratke morie jadi morie. Oke, terus ada lanjutan lagi yang di bawah ini. Nah, seperti hal yang Acets, Atse, Atsov, Stujenka juga itu tukar tempat dia bentuk jamaknya. Stujenka jadi Stujentek. Karena A kalau dihilangkan itu jadi Stujentek yang mirip-mirip. Maka dari itu tambahkan saja. Mengapa tidak? Tambahkan O gitu, Stujentek. Terus tadi Pismo sudah, Jiwushka. Ya, tadi Jiwushik. Jadi dipermudah menjadi tambahkan saja Jiwushik. Sistra, sister, jadi sister. Kepeika, kepeyek. Karena ikrat K itu cenderung menjadi iye. Jirivnya jadi jirivian tadi sudah. Akno, ya karena O-nya dihilangkan jadi oken atau aken. Tambahkan saja. Jadi oken. Bacanya oken. Lanjut. Jo, sho, che, she, dan next seperti yang saya jelaskan. Muj jadi mujve. Karandash jadi karandashe. Vrach, vrachi, tavarish, tavarishi. Slavar, slavari. Roshit, rosheje. Lanjut dan yang berbeda lagi. Seperti halnya Druzia gitu. Druzia jadi Druze. Druzia. Ya karena dia dari kasus satunya sudah berbeda. Dia termasuk yang irregular noun. Kata benda tidak beraturan dalam hal deklinasi. Kalau stul jadi stulya, maka dari itu kasus duanya stulyev, berat, beracia, beraciev, druk, druzia, druzi, sin, sinovia, sinovi, jirevia, jireva, jirevia, jirevia. Itu. Ya, ada yang ingin ditanyakan ke nanti atau Wisnu? Dari saya nggak ada, Kak. Oke, terima kasih ke nanti. Wisnu, Wisnu lagi AFK kayaknya. Maaf Kak, saya lagi nyalain kamera tadi. Oh ya ya. Ah, Ini saya mau tanya mungkin kalau misalnya kayak mm, pattern. Jadi kayak kalau misalnya nentuin itu, kan kita tahu maskulin feminin itu ada of, yev, dan ye.
Tapi kalau Hmm. misalnya buat tahu kayak Y-nya maskulin atau Y-nya apa feminin gimana? Oh, oke. Ya balik lagi harus mengetahui dia kasus satunya apa gitu, Hmm. bagaimana. Dengan juga tahu dari kamus, harus hafal kalian itu. Oh, Jadi, karena yang menentukan kan dari kamusnya juga. Dari kata itu hakikatnya mushkoi, женский atau sredni. Jadi kita sulit untuk menentukan dari kasus dua ini. Karena dia kan yang Miyakisnak ini berubahnya sama-sama Y. Prepada wacil Y. Ploshit Y. Krawat Y. Misalnya. Citra J. Slavar Y. Dan seterusnya gitu. Jadi mereka polanya sama. Kecuali untuk kasus-kasus lain itu masih bisa diidentifikasi. Seperti contohnya yang kalau saya lupa kasus tiga itu masih bisa ditentukan, diidentifikasi dia Mushkara atau Genskirot. Misalnya Peripada Wacil itu kalau di kasus tiga itu Peripada Wacil yuk gitu. Sedangkan kalau di Genski, sebentar saya contohnya Citraj itu Citraji ya, Citraji dalam kasus tiga tuh. Jadi itu bisa. Kalau kasus dua justru sulit sekali untuk yang jamak seperti itu Wisnu. Tapi kalau yang kasus dua singular atau tunggal masih bisa. Jadi untuk yang jawab ini tidak bisa ditentukan atau sulit justru. oke Kak. Ya, Nah, terima kasih Kak. ya sama-sama Wisnu. Oke, nanti aman. Berarti lanjut ke contoh. Apa contoh latihan ya maksudnya? Oke, 123, yang poin 13. Uchibe yes beraca. Apakah kamu memiliki dalam bentuk jamak saudara-saudara, terutama yang laki-laki ini, beraca, dari berat. Nyet, umumnya nyet beraca. Ya, saya tidak memiliki saudara laki-laki sama sekali. Itu formatnya. Oke, uas yes selawari, misalnya. Nyet, uminya nyet, selawari ye. Nomor dua, misalnya, convert, itu dari converte dari convert. Jadi, usirge ye yes convert. Ti, nyet, usirge ya, nyet, convertov. Oke, nomor tiga, dia mencoba. Wis, tentuin nanti. Oh, coba Kak. Boleh? Oke, berarti Bu Victora, yes, друзья. Hmm. Berarti нет, у Виктории нет друзья. 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 Heeh. Oke. Oke, U Victora yang benar karena dia udah dalam U. Karena dia Oh, dari Victor. oh ya, ya. Ya, U Victor, nyet, U Victora, nyet Druze. Seperti itu. Друзья, oke. Ya, hati-hati. Oke, Oke, terima oke. kasih Wisnu. Terus oke, nanti saya coba nomor berapa ya? Bentar. Eh, Bentar. Bingung saya. Bentar. Uh, Nomor 4 nggak apa-apa, Kak. Mau boleh, coba. boleh aja. Berarti kalau Wantona Yes Siostri, berarti kalau nggak salah Nyet. U Antona Nyet Hmm? Sestior, bukan? Ya betul sih, sure nanti. Oke, baik. Ya, terima kasih. Nah, sebentar. Ada yang sulit nih. Tapi kalian paham tidak? Nomor 11 misalnya. Dia nanyain sibuk gitu kah? Hmm, ya, jadi dia nanya apakah ada zanyat ya? Apakah ada perkuliahan misalnya? Perkuliahan. Sorry. Mm-mm. Berarti bagaimana jawabnya tuh? Ayo, nanti atau Wisnu.
nomor 11. Oke, saya hitung. Satu, dua. Ya, saya. Ya, ya udah Wisnu, boleh? Oke, berarti kan bicara u was beli zanyatia, Mm-mm. berarti jadi nyet, Negatif. ya nyet, bicara u was nie bila zanyatia, Oke, sih. Ya, masih salah Wisnu. masih salah, oke. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau nanti mau Eh, nyoba nggak? Belum, Kak. Belum confident. Belum. Oke, belum belum mengerti ya. Oke, jadi kalau negatif itu seperti yang konsep kemarin saya jelaskan di Urok 12. Yang nyebel lah itu. Terus UAS bisa jadi UNAS atau UMI-nya. Jangan jawab UAS lagi. Jadi kalau dia dinegasikan, jadinya, terlalu saya yang positif dulu ya. Kira UAS были занятия? Да. У меня есть занятия. Itu jawabnya. Kalau yang negatif berarti нет. Вчера у меня не было atau bisa нет juga нет занятий. Ikratke. Ikratke gitu. Berarti нет вчера не было занятий gitu. Itu Wisnu nanti. Apakah saya tulis saja ya? Biar lebih mudah. Boleh, Kak. Oke, di chat. mungkin saya coba tulis juga di papan tulis. Oh ya, Bentar. Nah, Cira. Coba saya. ini kan cara u was beli apa tadi? Hmm. Unit. Berarti jadi UNAS tadi, Kak. Ya UNAS bisa atau UMI-nya bisa juga. UNAS. Ya, seperti itu. Nye, Nyebela. Nyebela atau Beli? Kalau itu nyet aja dulu terlebih dahulu. Oh, Nyet Zanyachi gitu. Zanyati. Oke. Iya, nyet Zanyachi. Tapi ikrat ke Zanyachi. Ya, Oke. oke. Makasih Wisnu. Ya, seperti itu yang saya tulis di kolom chat. Jadi bisa dua variasi sebenarnya. Yang pertama yang Wisnu tulis itu Nyet Cira Uminya atau Unas Nyet Zanyachi itu lebih lebih jelas ya. Tapi kalau yang versi kedua itu pakai yang beach jadi bela Nyet Cira Nye bela Zanyachi. Jadi jawabannya sama-sama. Menurut saya ini bisa saja. Tapi kalau mau cari aman yang pertama saja Nyet Cira Uminya Nyet Zanyachi. Kalau yang kedua itu justru yang berhubungan dengan konsep Urok 12 sebelumnya itu. Mungkin kurang relevan loh. Oke, Wisnu dan Kenati paham? Ya, bisa. Paham. Oke, gitu juga dengan ini. Zaftra was budut uroki. Jadi uminya nyet, urokov, urokov. Tambahkan over. Gitu. Oke, lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan dari poin 13 ini, saya lanjutkan. Sebentar. Ini ada teks ya sebenarnya. Sebentar. Mungkin terlalu banyak, mungkin akan saya lanjutkan di bagian 2 besok saja. Jadi untuk bagian satu ini
Kan saya jelaskan yang kata kerja baru dan seterusnya ini yang kuantitas definite indefinite. Yang kata kerja baru ini adalah adkrivats dan adkrits yang artinya membuka. Yang kiri adalah NSW, yang kanan adalah SW. Ia adkrivayu seperti biasa ya. Konjugasi biasa. Ayu, ayesh, ayet, ayem, ayet, ayut. Tapi adkrivayesh. On ana anu adkrivayet. May adkrivayem. We adkrivayce. Anya adkrivayut. Untuk yang SW justru dia ini sebut saja eh, jelaskan saya ini bahwa yang berubah menjadi O mengalami semacam mutasi. Jadi atkroyu, atkroyish, atkroyit, atkroyim, atkroyice, atkroyut. Gitu. Oke, misalnya membuka contoh simpel yang membuka pintu ya. Ya atkrivayu atau atkrival, the vier, pintu, the v y r nya kisna. Ya atkrivayu atau atkrival the vier. Atau bisa juga atkril seandainya itu SW tapi masa lampau. Atkril the vier atau atkroyu the vier. Saya akan membuka pintu itu. Oke, Mas QV ini sudah masuk ke kuantitas yang indefinite. Kayak ada skolka, ini skolka, noga, mala. Skolka adalah berapa? Ini biasanya untuk mempertanyakan kuantitas. Ini skolka beberapa, menoga banyak, malah dikit. Ini contohnya, Mas QV menoga Institut of Iskol. Di Moskow terdapat banyak institut dan sekolah. Dari yang tadinya institut jadi institut dan sekolah jadi sekolah. Seperti yang tadi kalau deklinasi ya. Yang A itu cenderung hilang jadinya sekolah dan kalau yang muskoirat yang berakhiran eh, konsonan keras tambahkan over. Seperti itu. Oke, lanjut ke contoh-contoh latihannya. Ntar ada apa lagi? Oke, tidak ada. Jadi latihan 15 contohnya. Виктора много друзей. Друзья jadi друзей. Антон купил в магазине несколько дискет. Dari disket nih sebenarnya. Jadi disketов. Oke. Wisnu mesti nyatet. Nomor 3. Nanti saja. Wisnu mesti nyatet soal. В институте много zal ini dari kata itu ya, zal. Ya betul. Berarti eh ini gak ada Ayo. miyakisnaknya kan? Tidak ada. Zal. Berarti Hmm. Zalov, Ya betul Zalov. Zalov ya Hmm. auditori. Ya auditori akhirannya bagaimana? Auditori itu bukan ikratko ya. Iya ikrat ke. Betul nanti. Zalov auditor. Makasih. Ya, Wisnu sudah mencatat. Baik, terima kasih. Yang nomor 4 saja dah. Oke. Mm-mm. Skolka at ya Kritki konverti ku Bill Anton Oh, berarti itu boleh deh. oh yang bawah atau yang atas? Boleh saja, tapi yang 15 saja dah. Oh, udah saja, Easy. oke. Oh. Eh, Это Трихая улица, здесь мало машин. Mm-mm. Jadi eh sebentar. Maafkan tadi saya nggak dengar ini tugasnya ngapain. Oh, jadi jadikan kasus 2. Menjadikan kasus dua berarti Mm-mm. Yang jamak. hmm, Mashinai jadi apa? Mashinai berarti jadi Mashinov. Bukan. Nah, Salah. Karena dari Mashina. sorry, Mashin, Ah, Mashin, jadi apa? Mashin. Ya, betul. Zdесь Seterusnya. malah Mashin. Karena A ya akhirannya. Dia Zienskirat, maka dari itu dia hilang. Jadi machine. Zeus malah machine.
Oke, nomor 16 juga sama. Oh ya, saya belum menerjemahkan. Oh, jadi nomor satu itu artinya Victor memiliki banyak teman. Kedua, Anton membeli apa? Oh, beberapa disk ya bahasa Inggrisnya. Disk di toko. Ketiga, di institut ada banyak eh, hal atau ya hal kalau bahasa Inggrisnya itu dan auditorium. Itu sih kayak ulitsa berarti jalanan itu atau ini adalah jalan yang sepi. Oh, kok ini berarti jalan ini adalah jalanan yang sepi. Di sini sedikit terdapat sedikit mobil. Nomor poin 16, 17 nih yang ngapain sih? 16 juga sama. Сколько студентов в вашей группе? Berapa banyak mahasiswa di kelompok Anda? Yang kedua, сколько институтов и университетов в вашем городе? Berapa banyak institut dan universitas di kota Anda? Ini akan saya jelaskan saja. Tidak usah kalian. Tiga, сколько книги купила Nina? Berapa banyak buku yang dibeli oleh Nina? Сколько книг ya? Kniga, A-nya jadi hilang, jadi книг. Empat, сколько открытки и конверты купил Антон? Открытка, jadi открыток. Открыток. Seperti studentek, studentka jadi studentek, maka открытка jadi открыток. I конверты, jadi конвертов. Karena dia dari convert, convert. Сколько открыток и конвертов купил Антон? Itu. Dan seterusnya kalian yang latihan sendiri. 17. В Петербурге много dari улиц и площадей jadi площадей. Jadi di Petersburg, Saint Petersburg ada banyak jalan dan juga square atau lapangan. Nomor dua, nah itu улицы malah magazine. Jadi di jalanan ini dapat sedikit toko-toko, dapat sedikit toko. Malah magazinov dari magazin, magazinov. Nomor tiga, Anton взял библиотеки нисколько книги и журналы. Anton mengambil Niskolka dulu, Niskolka kniги и журналы, ngambil sedikit buku dan majalah. Niskolka kniги и журналов в библиотеке di perpustakaan. Недавно Виктор получил несколько письма и открытки. Tidak lama yang lalu, Victor menerima beberapa pisma atau surat-surat atau tulisan jadi pisem dan открыток dan pos. Kartu pos itu salah. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Iya Kak, mau nanya. Kan kalau ini ada beberapa yang Jens Kirot, kata-katanya itu kan yang Hmm? belakangnya KA itu cara tahu bahwa akan di akhir misalnya jadi studenka itu jadi studentok, tapi juga ada misalnya koshka itu jadi koshek, terus habis itu misalnya ruchka jadi rucek itu cara Oh, bedain bisa jadi O, bisa jadi Y-nya itu gimana ya Kak? oke, terima kasih. Tadi apa? Sebelum Rucika tadi kamu menyebutkan apa? Koshek, Koshek. koshka jadi Oke, itu koshek. berarti dari konsonannya. Dari soalnya sh sama ce itu Kakak Iya, atau betul. gimana? Betul. Oh gitu ya. Kalau te kan dia bukan termasuk yang pengecualian tadi yang di Mhm. atas ini. Sebentar, yang ya yang bukan yang Jushuche itu Miyakiznak. Nah, maka dari itu Studian K jadi Studian Tek, Atkrit K jadi Atkritok. Oh Sedangkan gitu ya. Ruchka dan apa Koshka ya, Koshka Iya. jadi Koshek. Heeh. Oh, Koshek. kayak Debushak itu Heeh. juga ya. Iya, betul dengan Ruchka jadi Ruchek. Nah, Jevushka maka dari itu jadi Jevushek dia. Oh iya Seperti iya iya. itu Oke. nanti. Terima kasih ya Kak. Ya, terima kasih kenapa atas pertanyaannya. Wisnu tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada, Kak. Oke, makasih.
Lanjut ke halaman terakhir. Hmm, sebentar. Yang mana dulu? Skolka Studientov ini juga sama. Ini juga ikutin saja sih. Ya, baik saya contohkan yang poin 11 ini. Was ist awaken Wirte. Maka dari itu mengikuti contoh uminya bila. Oh ini dalam bentuk lampau ya. Uminya bila. Ini Skolka awaken Wirte. No сейчас uminya ich nicht. Saya dulu memiliki beberapa aviakan VR, tapi sekarang saya sudah tidak memilikinya gitu. Terus nomor dua, Uchiwa есть видеофильмы, uminya было, было ya, было видеофильмов, несколько видеофильмов, но сейчас у меня их нет. Seperti itu. Dan seterusnya, ikutin format. Oke, sebentar. Ini sebagai pengantar saya, ntar saya akan jelaskan lebih rincinya di pertemuan selanjutnya. Itu tentang kuantitas dalam bentuk bilangan. Kalau ada peraturan ini, ada satu itu nomor satu, kuantitas satu itu dalam kasus satu, sedangkan 2 sampai 4 itu kasus dua tunggal, dan 5 sampai 20 itu kasus dua jamak. Misalnya 420 kan dia berakhirannya 20 nih, 420. У Москвы 420 кинотеатров и клубов. Jadi 420 кинотеатров и клубов. Jadi di Moskow terdapat 420 kinoteater, film ya, pertunjukan film itu, dan klub. Ya, seperti yang kalian lihat bahwa ini dari kinoteater, dia justru dalam kasus dua jamak kinoteater dan klubov. Dari klub jadi klubov. Seperti itu. Kak mau Oke. nanya, Yang ditanyakan oke, nanti. kalau misalnya D itu misalnya hanya 400 gitu kan ya. 400 Ah, itu tetap kinoteatrov atau jadi kinoteater aja? betul. Tetap. Karena dia 400 kosong dia belakangnya. Oh, jadi kinoteater aja. Enggak, dia Oh, kinoteater maksudnya. oh ya, oke oke. 400 kinoteater karena dia berakhiran nol, sama seperti 420 seperti itu Oh, oke oke oke. peraturannya Baik. ya. Tapi kalau 401 gimana, Kak? Kalau 401 baru balik lagi kinoteater Oh, gitu di ya. Oh iya. klub gitu Sorry, saya ya. ketuker tadi. Iya, Terima kasih ya, Kak. ya sama-sama. Oke, Wisnu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Kak. Oke, terima kasih. Terus ya, hmm, seharusnya sudah berakhir sih ini 126 yang bagian 2, 127 sampai